ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si pennya aja udah masuk ya. Oke, si pennya mana ini kameranya? Ini kok kameranya baru yang on 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain mana ini? Yang Radisha, Tiara, Yosviana, Hesti, Nurul, Dianasti, ayo Sabrina, ayo. Please, kalau saya ngasih one comment, maksudnya satu kalimat instruksi, tolong langsung dilaksanakan. Don't ask me to do it more than once gitu loh. Kayaknya energinya kan harusnya bisa digunakan untuk yang lain ya. Tapi kalau saya harus ngulang gitu, it's a little bit exhausted sometimes. Oke. Ya, jadi today we will discuss about in and around hospital. Oke, kemarin ada beberapa exercise ya. Ya memang minggu lalu awal minggu ini a little bit hectic ya, saya memang karena alhamdulillah saya lagi menjalankan penelitian juga, jadi saya bolak-balik rumah sakit juga. Jadi kadang mahasiswa ini Bu ada pengajaran, ya saya di rumah sakit jadi saya tidak bisa ngajar gitu. Oke, in and around hospital ini this units describe about apa aja sih yang ada di rumah sakit, dari mulai alat-alatnya, departemennya, dan lain-lainnya gitu loh. Jadi memang di in and around hospital ini kalian belajar tentang bagian-bagian rumah sakit, belajar juga tentang giving directions gitu loh. Jadi ya banyak tentang bagaimana kalian paham lah apa-apa bagian di rumah sakit, tapi ya in English gitu loh. Nah, start up yang pertama adalah kalian memahami ini jenis alat-alatnya apa aja gitu, jenis alat-alatnya apa aja, dan di sini adalah functions-nya. Nah, ini kira-kira tugas yang ini gampang apa susah? What do you think? Bagian yang pertama, is this easy or hard? Yang bagian pertama ini scrap up loh. Gimana? Arya, Mega, yang bagian pertama ini gampang apa sulit? Halo? Sulit gampang kok. Sulit gampang. Kenapa sulit gampang nggak? Kadang nggak tahu artinya Bu, jadinya sulit. Oh gitu. Alat-alatnya udah pernah lihat semua nggak? Ada yang udah, ada yang belum Bu. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke, we will try to discuss ya. Oke, ini ada beberapa alat. Saya coba kita discuss. Ini sebenarnya saya agak kurang setuju sama yang ini. Yang apa ini kan di sini dispense medicines itu kan untuk ngebuang obat-obat, tapi jawabannya ini kayaknya agak nggak tahu ya. Mungkin apa, tapi kalau saya kurang ini. Kita langsung ke nomor 2 aja. We will try number 2. To treat kidney disease, yang mana yang berhubungan kira-kira dengan untuk treat kidney disease berarti berhubungan dengan ginjal ya, gitu. Jadi untuk mengobati pasien ginjal. Nah, pasien ginjal itu biasanya ada tindakan apa yang kalian tahu? Di Bunda ada nih, ada ruangan apa? Cuci darah. Iya, betul, cuci darah. Nah, mana mesin cuci darah? Ada nggak di sini? Nomor H. Bu. Ini H ini. Yang H ini mesin cuci darah ya, mesin hemodialisa. Gitu. Jadi number 2 is H. Oke, number 3. Specialized in pregnancy and birth. Nah, ini memang agak membingungkan sih kamu saya ini. Specialized in pregnancy and birth. Kalian pada jawab yang mana nih kira-kira? What do you answer? Ini yang mana? Yang buat pregnancy and birth? Yo, number 3. What's your answer? Apa? L. M. Apa itu yang M? L. Oh, L. Oh, L ini. Iya sih, memang jawabannya yang ini. Jadi ini sebenarnya saya juga agak bingung ya. Ini tuh kayak mesin scan ya, gitulah. Tapi kan sebenarnya kalau scan itu sebenarnya nggak boleh buat ibu hamil ya. Maksudnya seharusnya. Tapi mungkin ini berhubungan dengan kalau pas mereka sesar kali atau apa. Sebenarnya saya agak belum dapat nih logikanya. Tapi memang jawabannya kalau yang ini yang number 3 is L. Oke, kita lanjut. Number 4, studies illness and analyze samples. Nah, studies illness and analyze samples. Kira-kira untuk mempelajari penyakit dan menganalisa sampel, kita pakai alat apa coba?
Yang B. B, Bu. Yang mana? Yang Vitara apa Vitara? B. Yes ya. Number 2 is B ya. Jadi di B itu kan ada mikroskop ya. Kita pakai mikroskop kita untuk melihat yang kecil-kecil, terus nanti kita bisa menganalisa samples. Oke, number 5. Treat disease of the skin. Untuk yang kulit, yang mana yang kira-kira buat yang kulit? G bukan, Bu. G, G. What? G ya, Bu. Yes, ya. This is derma brother. This is for skin, ya. Jadi yang disease of the skin adalah yang G. Oke, tahu ya kalian ya? Memang pernah lihat ya? Hah? Pernah lihat nggak? Belum. belum. Oke. Enggak, Bu. Ya, nanti coba di googling aja ya. Oke, we continue number 6, perform operation on patient. Which one? Yang mana yang Kak. untuk digunakan untuk for operations? Kak. Kak, Kak. Kak, Bu. Yang mana? Oh ya, Kak. What is key? Apa Kak ini? Scalpel. Yes, correct, scalpel. Ya, ini scalpel yang memang digunakan untuk operasi. Oke, number 7, design. Wait, bentar ya. Stop. Oke. Ya, oke. Sorry, I have some distractions. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Ya, oke. Where is it? This one. Oke, kita lanjut ke number tadi udah ya, yang perform operation tadi pakai scalpel yang K. Oke, number 7. Design special exercise for patient. Mana yang kira-kira buat exercise? Yang E ya. Makanya saya tadi tuh yang E, yang ini yang sepeda statis kan di fisioterapi biasanya buat exercise. Oke. Number 8, studies blood disorder. Yang buat blood disorder itu di manakah? Kira-kira yang gambar mana? C. C, Bu. C ya, C ini centrifuge. Centrifuge itu yang buat muter-muter tabung darah gitu. Jadi nanti darahnya itu ketahuan atau apa. Jadi C is centrifuge ya. Oke, and then number 9, treat bones. Yang mana buat tulang, memperbaiki tulang, atau kalau orang ada patah tulang pakai ini. Yang mana itu? F. F ya. Bu. F ini pen ya, pen yang kita taruh pada pasien-pasien patah tulang. Oke, number 10, specialize in the heart. Untuk jantung yang mana? E ya. E ini apa? Alat apa ini? EKG. Ya, electrocardiography or ECG. Ya, electrocardiography or ECG. And then deals with sick children. Yang mana yang buat anak-anak sakit? J. Kenapa J, buat Bu. anak-anak sakit? Kenapa Kak? Apa khasnya ini kalian bilang ini buat anak-anak? Sendok itu. Sendoknya apa? Apa bedanya dengan sendok lain? What's the difference? Apa ya? Apa? Sendok ini ujungnya gede, perhatiin. Ujungnya itu gede. Iya sih. Kenapa ujungnya gede? Itu buat melatih motorik kasar, motorik halus. Kan nanti anak-anak itu ada motorik kasar atau motorik halus. Nah, dikasih ujung besar itu supaya dia motorik halusnya lebih berlatih dulu kan. Anak-anak kan nggak langsung bisa megang semua barang gitu kan. Mereka harus dilatih megang barang kayak yang bola-bola dulu, bola yang besar, bola yang kecil, terus nanti kan dilatih megang pasir, megang air apa. Nah, ini sama sendoknya dikasih yang ujungnya gede dulu. Nanti makin lama dia makin dewasa ya dia bisa megang yang kecil, sama kayak main sumpit awalnya ini nanti makin lama nggak apa sih maksudnya lebih lihai lah. Oke, number 12, treat disorder of the nervous system. Ya, mana yang buat berhubungan untuk memperbaiki orang dengan gangguan saraf? I. Iya, ini namanya apa sih roda buat apa ya saraf, jadi ada gerigi-geriginya, jadi buat ngerasain ada yang tajam, ada yang halus dan lain-lain. Oke, so we have
answer this part. Any questions? Jelas ya, kayaknya buat bagian scrap up ini ya. Berarti gampang dong, nggak susah dong, nggak? Alat-alatnya banyak yang belum tahu, Bu. Alat-alatnya banyak yang belum tahu. Oke, sekarang udah tahu. Oke, kita sekarang lanjut. We will continue with matching the department. Oke. Nah, matching departments ini apa namanya? Kita harus mematchingkan. Tadi kan kita udah matchingin apa namanya alat-alatnya gitu loh. Sekarang kita harus kira-kira ini digunakan departemen mana. Oke. Medicines, kalau medicines ini ada nggak ya di sini? Oke, medicines dulu deh. Di spice medicines nih kira-kira di bagian departemen mana coba? Kalau yang berhubungan sama medicines, which part is it? Nah ini pas nih baru jawabannya nih. I di sini ya. Di spice kalau medicines kan berhubungan dengan obat. Jadi di I, pharmacy. For regarding medicines, oke? Nah, and then kalau kidney disease, nah kidney bagian yang berhubungan dengan ginjal itu di bagian mana coba? Di bagian mana? Renal unit yang D ya, is D. Number 2 is D. Okay, number 3 specialized in pregnancy and birth. Okay, pregnancy and birth yang mana coba? Dermatology, hematology, obstetrics, surgery, yang bagian mana? Obstetrics. Obstetrics, yes, correct. Jadi pregnancy and birth number 3 is K ya, K. Okay, and then number 4, studies illness and analyze samples. Yang mempelajari apa tuh penyakit dan sampel. Kira-kira itu di bagian mana coba? Pathology, cardiology, pathology ya. Pathology itu kan berhubungan dengan penyakit, pathology. Oke. Okay. And then number 5, treat disease of the skin, berhubungan dengan penyakit kulit. Disease of the skin yang mana? Dermatologi. Ya, dermatologi atau I ya di sini dermatologi. Oke. Number 6, perform operation on patient. Untuk bagian operasi di mana tuh kita? Kalau operasi? Ibu yang I. Iya, surgery. Oke, correct. Oh, udah pinter-pinter nih. Oke, and then design special exercise for patient. Nah, kalau buat pasiennya olahraga, latihan dan lain kita taruh kemana pasiennya nih? Fisioterapi, correct, Astri. Ya, C ya. Oke, and then kemudian studies blood disorder. Blood disorder itu di bagian mana? Hematologi. Yes, correct. Area tadi J ya, hematology. Oke, and then treat bones. Bones yang berhubungan dengan tulang. Di mana itu tulang? Orthopedics, yes. Astri F ya, orthopedic. Specialize in the heart. Heart. Oke, heart apa coba? Specialist in the heart. Di mana? Cardiology. Cardiology, ya. Heart is the cardiology B. And then deals with the sick children. Nah, anak-anak sakit itu di bagian mana? Sick children. Pediatric. Yes, Sabrina, pediatrics. Okay, deals with the sick children in the pediatric, and then treats disorder of the nervous systems. It will be, nervous itu berarti di bagian mana? Neurologi. Yes, correctly. Neurology, ya. Neurology atau di G. Oke, yes. So we have finished regarding. Jadi kita sudah selesai bagian nih apa nama alat-alat ini fungsinya. Kemudian dari fungsi alat-alat ini kita mematchingkan dengan departemennya. Kenapa kalian harus tahu? Jadi kalau perawat itu kan harus tahu, oh alat ini ada di bagian mana. Terus kalau pasien ada masalah penyakit ini dia ke bagian mana dan lain-lain. Karena kan nanti kita harus menjelaskan kalau ada pasien atau dokter dan lain-lain. Oh saya dokter ginjal, oh ya udah berarti ke bagian hemodialisa. Saya mau operasi, oh berarti ke ruang operasi dan lain-lain. Oke, now we go to the listening part 1. Oke, ada yang ngerjain ini sekali nggak? Nggak ada. Segitunya sih. Nanti kita ujian pakai listening nggak ya? Pakai kali ya, boleh ya? Enggak. Kenapa? Jangan. Kalau bisa jangan. Kenapa Jangan, Bu. Jangan, Bu. Kan udah banyak nih latihannya listening. Mumet saya. Mumet. Yang susah listening accent apa coba? Accent English, American atau Indian or French gitu. Kenapa? India susah itu, Bu. Ah? India susah.
India susah ya? Oh gitu. Pada suka nonton filmnya apa sih, Korea ya atau anime kayaknya, jangan-jangan ya kalian ya. Iya, Ibu suka Korea. Saya kasih listeningnya Korea gitu kali ya. Kalau Bu. sarangi opa. Aduh. Janganlah ya. Tapi opa-opa itu pinter juga loh bahasa Inggris gitu. Jadi kalian harusnya bisa gitu. Jadi berapa soal listening untuk di UTS-nya atau di UAS-nya? Satu. Boleh 30? Satu aja, Bu. 30 ya? Bu, satu aja. Satu. Ya ampun, masa satu? Pelit amat sih. Ya ampun, gimana sih ini? Ini kalian total 30 kan ya, Gak ya? Iya, Bu, 30. Terus ini 8 orang kemana, Gak? Kurang tahu, Bu, tapi udah diinfoin di grup kelas. Mega tuh nangkepin teman-temannya perjuangan ya, Gak ya? Kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke listening. Oke, buat di UTS kita skip deh, nggak usah pakai listening ya di UTS ya. Tapi di final adalah dikit-dikit gitu, biar mulai ada. Soalnya nanti kalau abis ini bahasa Inggrisnya TOEFL itu ada saya lagi bingung juga sih buat kalian nanti TOEFL-nya apa ya. Soalnya saya tuh sebenarnya agak bingung sama TOEFL tuh. TOEFL itu kan agak tingkat kesulitannya tinggi ya. Ya, maksudnya saya juga nggak bilang susah banget sih. Sebenarnya nggak ada yang susah lah, nggak ada yang susah kalau mau belajar gitu loh. Tapi kalau TOEFL itu kan ada listening, speaking, reading, sama writing. Kalau writing udahlah skip karena saya pun juga akuin saya nggak terlalu jago writing with the grammar and everything gitu. Jadi saya tuh kadang bingung ngasih mahasiswa TOEFL itu yang bagian mana? Reading tuh berarti vocab. Di listening nih kayak gini, baru dikasih listening. Ini belum standar listening TOEFL loh ya. Standar listening TOEFL tuh agak lebih higher lagi susahnya gitu loh. Jadi nanti makanya harus latihan dari sekarang. Oke, now we will start to listen this part. Oh, ini kayaknya masih gampang deh. Tapi kan lama-lama makin sering dengar makin familiar nggak sih? Apa tetap aja bingung? Oke. Tetap bingung ya? Aduh, jangan gitulah. Kan ini proses belajar. Jadi ya kalau bingung-bingung dikit sih oke, tapi jangan bingungnya lama-lama. Oh, wait. Listening 1. Oke, kita langsung isi ya. 1. Go out of here and the door you want is just opposite. Go in through the door. Oke, Arya, apa number 1? What is number 1? Nomor 1 itu yang ini Bu, apa sih namanya? Taruh saya lupa. Tadi kan langsung kedengeran itu. What is number 1? Ya, what is number 1? Tadi langsung kedengeran tuh. Apa ya? Nyari contekan dulu nih Arya nih, nanya temennya deh kayaknya nih. Lama banget. Saya belum ngomong ya Bu ya. Saya kira saya udah ngomong. Nomor 1 itu go out of here Bu. Ya, go. Number 1 is go. Ya, go out of here and then and the door you want is just opposite. Okay, number 1 is correct. Go. Okay, number 2. Kita ganti number 2. Okay. Door and give your prescription to the man behind the counter. So it's just outside here. Okay, number 2 siapa? Astrid. Apa Astrid? Number 2. Just sama here. So it's just outside here. Yes, correct, Astrid. Okay, kita lanjut lagi number 3 ya. Okay, number 3 and 4 and 5. Wait. Yes, just across the corridor. 2. Go into the hospital through these swing doors. Go along the... Okay, number 3 apa? Siapa namanya Mega? Apa gak number 3? Nomor 3 itu go in.
Terus Go, yang go into, ini, go into the hospital. ya Bu. Terus Yang sampingnya drone Bu. apa? Drone. True. Apa? Drone kok drone? True Bu. True. Maaf Bu. Iya nggak apa-apa. Oke, jadi go into the hospital through this swing door. Nanti coba latihan di Google apa tuh Google Translate ya, ada yang ininya. Go into the hospital through this swing door. True ya. Go into the hospital through this swing doors. Oke, thank you Mega. Oke, kita lanjut lagi ke number 4 and 5. Corridor, take the first right. Take the yes. Take the Unit 2. sorry. The second door on your left. Okay, number 4, Sabrina. Iya, Bu. Ya, apa number 4? Yang pertama itu take, terus yang kedua out your light bukan, Bu? On your left, ya. Coba kita dengerin di sini nih. Okay. Right, and it's the second. Go into the Yes. hospital Go through into these the- swing and doors. through this swing Go door. along the corridor. Take the first right, the and first it's right. the second door on your left. Second door Through on the your swing left. doors, On your Down left, the ya. corridor, first right, second left. That's it. Thanks. Take the second left and go through along that 3. corridor. Ya, ini baru nih. Yang ini nih. Go along this corridor and turn left at the end. Go along the next corridor, take the second left, and go all the way along that corridor. The ward you want is Okay, number 5, II, apaan I? Take the second left and go, All the way. ya, all the way along that corridors. Jelas. Ini gampang kan? Berarti sekali dengerin nggak? Itu kan udah dikerjain, Bu. Nggak, sekali dengerin nggak kemarin pas ngerjainnya? Enggak. Nggak. Lebih dari 3 kali nggak? Lebih, Bu. Lebih kayaknya. Nggak. Kalau kalian mau mengevaluasi ya, gini nanti kan kayaknya hampir sampai berapa chapter tuh ini ada listening sih ya. Nanti ada yang lebih panjang lagi gitu. Nah, jadi maksudnya kalian evaluasi kalau yang ini berapa kali dengerin gitu loh. Nanti yang ini berapa kali dengerin gitu. Jadi kalian tahu ada perubahan nggak gitu loh. Karena kalau soal TOEFL ya, kan maksudnya kita sih sebenarnya intinya persiapan kalian TOEFL. Karena nanti ini kalian mau PNS, mau apa kan pasti ada TOEFL tuh. Nah, kalau soal TOEFL itu kan sekitar 40 soal ya. Soal 1 sampai 10 itu masih kecepatannya rata dan apa yang ada di listening itu ada di pertanyaan. Nah, soal 2 itu mulai panjang tuh, udah mulai panjang dan mulai nggak sama yang ini. Nah, soal bagian yang ketiga yaitu yang 30-40 itu soalnya kayak perkuliahan dosen. Jadi dosen ngasih kuliah panjang terus nanti pilihan jawabannya itu yang kesimpulan-kesimpulan gitu. Nah, jadi makanya ya memang harus latihan sih listening. Saya pun saya ngakuin ya. Saya TOEFL itu berapa kali ya? Saya yang banyak nggak TOEFL sih IELTS ya. Saya IELTS itu ada pernah 5 kali lah, 5 kali IELTS gitu. Nah itu kalau saya nggak latihan itu nilai saya turun gitu loh. Memang nggak saya turun, nggak usah. Yang terakhir saya kira-kira Desember tahun lalu saya TOEFL. Memang ya itu karena ada sesuatu lah yang ingin saya lakukan. Saya nggak latihan, memang biasa lah ya, sok sibuk, nggak apa sih cuma daftar doang, nggak pernah belajar. Nah itu dropnya itu banyak banget gitu, makanya saya langsung yang aduh. Makanya memang intinya sih kalau tes-tes kayak gini kita harus persiapkan gitu loh. Kalau mau maksimal ya mungkin persiapinnya intensif sebulanan gitu, sebulanan practice test. Jadi sehari itu misalnya 2 jam 3 jam kita benar-benar practice gitu. Karena semakin kita practice kita jadi semakin familiar lah sama vocabnya. Karena banyak soal-soal jebakan juga sih. Gitu. Oke, nah ini kita lanjut ke Porter Office. Jadi ada ini ceritanya gini. Ada koordinator ya, namanya Williams O'Neills ya. Williams O'Neills ini bagian yang mendirect orang-orang. Jadi dia kayak koordinator para OB-nya gitulah. Nah, dia akan ngasih tahu ini ke si mana, kemana gitu. Jadi ini adalah, nah ini memang nggak harus langsung. Jadi kalian tapi memang harus dengerin agak details gitu. Karena agak beda. Kalau saya yang ini masih lebih gampang, yang bagian 3 ini. Yang ini agak lebih sedikit sulit, nggak sulit sih, sedikit doang, sedikit sulit ya. Oke, we will listen this part. Oke, the petal kita langsung sambil ngisi aja ya.
Jadi nanti si Williams O'Neill's-nya kan langsung angkat telepon O'Neill's gitu. Oke, we will listen. Unit 2. Listening 2. The porter's office. Sure, right away. Hello, Wahid? Are you there? Yes, Where are you? I'm at the top of the stairs outside physiotherapy. Okay. Can you go across the... Nah, dia nih nelfon Wahid, ada si Wahid kan namanya, terus ditanya, Wahid kamu di mana? Oh saya di mana tadi tuh? Across the mana, dia bilang upstairs, dia saya di atas gini-gini. Nah ini mulai nih dia ngasih perintah nih, dia ngasih perintah dari lab pathology. Nah apa yang diminta sama lab pathology ini yang kita harus dengerin. hospital to the stores and collect a box of disposable syringes and take them to the path lab, and also a wheelchair. Apa yang diminta? Ada dua hal di sini, number 1 and number 2. What do the O'Neill minta? Yang diminta apa pathology lab? Kursi roda bukan sih, Bu? Kursi roda benar, yang in English dong Arya, wheelchair. Ya, wheelchairnya number 2. Nah, number 1-nya what is the number 1? Ayo, kalian pasti sering denger ini. Mana Sabrina, Astri, siapa lagi ya? Kayaknya banyak ini mahasiswanya kok yang saya tegur itu aja ya. Yang lainnya mana ini ya? Nina, Vera, ayo. Where is the students gitu. Diana, Bu Sipen nih, Bu Sipen kok nggak ada suaranya Bu Sipen? Apa yang diminta coba from the pathology lab? Apa dengerin? A box of syringes. Yes, a box of syringe ya, a box of syringe, a box of syringes, a box of syringe itu sekotak itu apa suntikan, syringe ya, a box of syringe and a wheelchair. Tadi wheelchairnya juga hati-hati di listening kalau esai e-nya aja kurang itu salah. Jadi a box of syringe and a wheelchair. So number 1 is a box of syringe and a wheelchair. Kita coba dengar lagi aja dari sini nih. Yes. Sure, right away. Hello, Wahid? Are you there? Yes, Where are you? I'm at the top of the stairs outside physiotherapy. Okay. Outside Can you physiotherapy go dia bilang. across the hospital to the stores and collect a box of disposable syringes? A box of disposal ya, pakai disposal, a box of disposal syringes gitu. A box of disposal syringes. Jadi syringe-nya juga pakai S ya. A box of disposal syringe, okay. And take them to the path lab, Okay, and a wheelchair. and also a wheelchair. And a wheelchair Box ya. of syringes and a wheelchair. A box of Okay. syringes and a wheelchair. Nah, dia nelfon lagi yang lain lagi nih, O'Neill-nya. Porter's office? Yes, Dr. Syed. I'll do that. Dia dapat telepon dari dokter. Hello, Brian. Dia nelfon Brian. Here, Dr. Syed from cardiology wants a porter. They've got a lot of empty bottles. Can you take them to the bins? Okay, take the apa? Apa yang disuruh bawa ke bins? Botol. Take the Botol. empty bottles. Empty botol. Empty bottles ya. Tadi dokternya bilang take the empty bottles ya. Take the empty bottles to the waste bins. Oke. Di mana posisinya? Nah, ini akan diomongin nih sama si O'Neill's nih. Kita dengar lagi. where are they? Outside cardiology, near the swing doors on the main corridor. Oke. Outside apa? Cardiology. Oh, outside cardiology near the Swing door. swing doors on the Main Main corridor. corridor. yes. Nah, itu pinter. Jelas kan itu kan berarti kan? Outside cardiology near the swing doors on the main corridor. Oke, berarti jelas yang ini ya. Oke, we continue. And then take a stretcher to Ward 4, collect a patient and take him to radiology. Oke, tadi berarti ke Ward 4 bawa apa? Stretcher. Stretcher, ya. Tadi kan Stretcher. take a stretcher. Stretchers itu yang apa tuh namanya tuh? Tempat tidur pasien yang buat di IGD atau di ambulan. Take a stretchers to Ward 4 to take a patient to
Radiologi. Radiologi ya, radiologi. Nah itu gampang kan, berarti sekali bisa kan? Enggak. Ceritanya lah kita bisa berharap ya buat. Unit 2. Oke, ya. Listening. Oke. Nah sekarang we will discuss ini grammar. Grammar fokusnya ini about preposition of place and movement. Ya, jadi preposition itu sesuatu yang untuk menjelaskan. Dia bisa menjelaskan terkait place, tempat atau pergerakan. Nah, kalau menjelaskan tempat itu dia biasanya bisa in, on top of, at the bottom, at the top, bottom, inside, outside, near, next to, by, in front of, behind, opposite, under, over, at, on, the left or the right. Prinsipnya sih hampir sama ya preposition ini. Jadi kalau in itu berarti di dalam, kayak in my pocket. Nah, itu di dalam. Kalau at itu lebih spesifik. Jadi kalau misalnya we are Politeknik Karya Husada is in Margonda Street. In kan masih secara umum gitu. Tapi kalau kan in, on, at secara paling besarnya itu in. Nah, kalau udah kita ke gedung Atlanta, in Margonda Street, on Atlanta Building. Nah, kalau kita ke lantainya at fifth floor. Jadi kalau semakin spesifik kita pakai at gitu loh. Jadi memang kita harus hati-hati in, on, at itu. Jadi kalau sesuatu yang secara umum kita pakainya in, agak lebih spesifik kita pakainya on, sangat spesifik terkait lantai ataupun rumah yang udah pakai alamatnya pakai nomor itu kita pakainya at. Oke, jadi ini contohnya kayak the shop near the entrance on the right of receptions. The toilets are at the bottom, kan karena di bawah, at the bottom of the stairs on the left. Oke. Nah, kemudian ada preposition membicarakan tentang pergerakan. Kita bisa menggunakan up, down, into, out of, away, from, to, through, across, along, past, back to. Saya sampai jam berapa ya? Masih ada waktu kan ya? 14.20 kan ya? Am I correct or not? Si Pen, sampai jam berapa saya? 15.30. Oke, masih lama berarti. Oke. Ya, oke. Nah, kalau about movement, kita gunakan secara up ke atas, down ke bawah, into, out, away, from, to, and bla bla bla. Nah, jadi kayak tadi yang digunakan, go through the swing doors, turn left along the corridor, and the coffee bar is in front of you. Jadi go through gitu, turn left, turn right, away, across. Nah, itu about movement, pergerakan. Nah, kemudian preposition of movement are used with the verb of movement, such as go, come, take, push, carry gitu. Jadi misalnya, can you take these files back to the office, please? To get from here to surgery, you have to wheel the trolley through 3 words. Nah, ini contoh-contohnya. Okay, now we will continue with the exercise. Number 1, for number 1. Mana Bu Sipen? Diana, number 1. What is number 1, Diana? Mana si pennya nih? Nggak ada suaranya kok ya. Mana Diana? Orangnya aja saya belum pernah lihat nih. Iya, Bu. Ya, ayo. What is number 1? Ayo dijawab. Kan udah dijadiin PR ini. At bukan, Bu. Ada 2. Ayo. Ada 2. At sama outside, Bu. At sama outside. Kurang tepat. Yang lain coba Vitara. What is Vitara? Gimana Vitara? Saya, Bu. Ya, gimana Vitara? In sama next to atau bukan ya, Bu ya? Oke, sebenarnya ada beberapa sih. The toilets are bisa at the ground floor, bisa in the ground floor juga bisa. Tapi biasanya gini, kan ini lebih spesifiknya kan. The toilets are at the, kalau lantai kan pakai at. The toilets are at the ground floor near next to receptions, dekat dengan receptions ya. Oke, the toilets are at the ground floor next to atau next to. Ya, oke. Number 2. I always keep a pen. Siapa yang bisa jawab? Siapa lagi ya?
Mana? Vera tuh ada nggak sih? Vera tuh saya kayaknya jarang lihat. Vera, where is Vera? Atau Nina? Mana Nina? Suaranya nggak ada. Ada ininya tapi orangnya nggak tahu saya. Ya, apa Nina? What is number 2? Vera, Bu. Iya, Vera. Apa Vera? Always keep a pen, bla bla bla, paket. Tadi sudah saya jelasin ini di contoh. Nomor 2 ya, Bu? Iya, nomor 2. I always keep a pen. I always keep a pen. Apa coba? I always keep a pen. At, by, in, apa? A pen. At my pocket and purse. Apa? Di dalam berarti apa? In ya. I always keep a pen in my pocket for number 2. At atau in? At ya, Bu? In. Oh, I always keep a pen in my pocket. Yeah, in my pocket. Okay, thank you, Vera. Okay, we continue. Number 3. Press the button, blah, 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 your bed if you need the nurse. Okay, siapa ya? Where is it? Nina, mana Nina tadi? Ada Nina kah? Ya, Ibu. Ya. Ibu di sininya kedengaran nggak, Bu? Di sininya hujan, Bu. Iya, nggak apa-apa kedengeran. What is number 3? Apa? Number 3. Press the button. In. Not in, bukan in. Ayo. Number 2 yang in. Lebih spesifik ya, Bu? Ya, press the, kan biasanya kalau apa tuh namanya tombol itu di mana? Bisa di atas kita atau bisa samping, berarti ini bisa. Dia bisa by, bisa next to, sama over. Bisa press the button by your bed, atau next to di sebelahnya, atau over di atas. Kan karena kalau bel pasien kan kalian tahu ya, kadang posisinya ada yang di samping, ada yang di atasnya. Jadi ini bisa 3. By, next to, sama over. Oke, number 5. I will put your bed, bla bla bla, your bed out of the way. Nah, berarti kira-kira tas itu ditaruh di mana dari tempat tidur? Supaya nggak ngalangin jalan orang. Bawah. Bawah, berarti kalau bawah apa? Under. Under, yes. I'll put your bag under your bed. Oke, number 5, the restaurant. Nah, ini ingat tadi saya bilang kalau ada lantai-lantai berarti dia spesifik. Berarti kalau spesifik kita pakai yang mana? Ini kan the top of the building. Berarti kalau spesifik kita pakai At. Yeah, the restaurant at the top of the building. So take the lift. Okay. Number 6, receptions is bla bla bla. The main entrance. Kemudian ini ada macam-macam. The receptions is opposite the main entrance across the left gitu. Jadi the receptions biasanya opposite dari pintu masuk utama. Kan pintu masuk utama biasanya kita langsung ketemu receptions. Reception is opposite the main entrance. Kemudian dia itu across the left. Okay. Number 7. Number 6. Okay. Receptions is pass up to. Okay. Number 7, we can see that door over there. The car park is just. Nah, kira-kira parkiran biasanya di mana? Luar. Di luar. Outside. Yeah, the car park is just outside. Yeah. Number 7 is just outside. Okay. His. Nah, kalau ada word 3 berarti ini spesifik apa enggak? Spesifik. His at word 3. Ya kan? His at word 3.
in the end of this corridor. Ya kan ward 3 jelas. This at ward 3 in the end of this corridor. Oke, ya kita lanjut lagi yang sini. Nah ini kan kita pilih yang mana? Walk through apa walk near? Jalan langsung apa? Walk through atau walk near? True. Walk through, ya walk through. Kalau walk near aneh, walk jelas kan ini kan pergerakan. Kalau kita ngomong pergerakan kita pakai through. Walk through receptions and take the lift apa? To, at atau in? To. Yes, to the third floor gitu. To the third floor. Oke. Number 2, go around, go along apa go past? Go past. Go past ya, lewatin. Go past this corridor and it's the third door on apa at? On. On. Hmm? On apa at? Coba. At. Bingung sendiri dia. On ya. The third door on the left. Okay, number 3. If you go past atau go through atau behind? Go through. Go through, ya, go through karena ini pergerakan juga. If you go through the swing doors, you'll see the waiting rooms. And number 5, the toilets are at the number 4. Ini berarti at the mana? At the bottom of or at the over the stair? Off. At the bottom of ya, at the bottom of ya, at the bottom of. Okay. Number 5, physiotherapy is apa? In front of or the opposite? In front of. Opposite. Opposite this department, so just go across the corridor. Okay, number 6, go past apa go down? Go past. Take the stair, kalau kita ngambil tangga berarti buat ke up to apa along apa on? Up to. Yeah, take the stair up to, and the word is out of atau opposite? Opposite the lift. Okay, good. Nah itu kan gampang kan grammarnya? Gampangan grammar apa gampangan listening? Keduanya. Gimana? Lebih mudah yang mana? Enggak keduanya. Enggak dua-duanya. Ya udahlah. Oke, nah sekarang apa lagi ya? Udah mulai ngebul kah otaknya? Udah, Bu. Udah ngebul. Udah ngebul. Aduh. Udah cukup ngebul, Bu. Udah cukup ngebul ya. Terus gimana nih? Kita masih exercise saya sih masih banyak. Kita lanjutin exercise-nya atau gimana? Boleh. Boleh nih, yakin bener mau dilanjutin? Enggak tahu ya. Oke. Nah, tadi kita udah hampir sejaman ternyata ya. Tadi kita mulai 2:30. Nah, kita nanti sebenarnya kita lanjut lagi ke materi berikutnya. It will be about pain. Enggak, monitoring the patient dulu ya. Monitoring, tunggu saya share screen ya di sini. Saya lanjut dulu. Sampai jam berapa? 15 berapa? 15:30. Oke, ya. Tapi kayaknya udah agak ngebul karena listening dan grammar ya. Kasihan juga saya nanti kalau ini berasap semua nanti kepalanya ya. Oke. Nah, ini kita tuh harusnya hari apa sih? Selasa sama Jumat ya buat bahasa Selasa sama Jumat atau Rabu sama Jumat sih bahasa Inggris? Kamis ya, Kamis sama Jumat. Oh, Selasa Jumat. Oke, Selasa Jumat. Oke. Nah, Selasa monitoring the patients. Harusnya sih kita hari ini tuh ngebahasnya monitoring the patients, tapi ya sudahlah, kita memang ada sedikit masalah dengan jadwal gitu. Nah, monitoring the patients ini adalah suatu ya tindakan yang perawat sering lakuin lah. Perawat lakuin di mana perawat itu biasanya ngukur TTV pasien. Nah, gimana perawat itu ngukur TTV pasien? Nah, ini kita ngukur temperatur, ngukur tekanan darah, ngukur ngukur jantung dan juga pernafasan.
Nah, ini kita akan belajar vocab, kemudian kita juga akan belajar vocabulary-nya, terus kalian juga akan belajar terkait. Nah, ini listening ini menarik loh. Tapi kalau ini maunya listening-nya hari ini apa gimana? You can still do another listenings? Kira-kira gimana? Ini listening ini menarik. Kalau saya ini enggak, kalau saya aja ya waktu itu nggak bisa sekali. Jadi kalau saya sih kalau kalian sih bisa beberapa kali gitu. Oke, because we still have times gitu loh. Kita masih punya waktu nih. Nah, kan ini ada dua, sebenarnya ada banyak ini kalau kalian mau lihat listening-nya itu ada banyak gitu. Di sini nih juga ada listening-nya atau apa. Tapi nanti bisa ini ya, nanti headset-nya di ini lagi dirusak karena listening yang nggak paham. Oke, we have two exercise dulu lah. Saya akan kasih 2 pilihan. I have 2 part of exercise. Do you want to do this exercise for the listenings? Or do you want to do the exercise for the wait, which one? Ini aja deh. For patient care vital signs. Nah, ini kalau ini cuma ngatur kata-katanya. Nah, which exercise do you want to do? Yang mana kira-kira? About nah ini. Jadi mau listening siapa yang bagian sini? Pronunciation sama vital signs. Yang pronunciation. Tadi pilihannya apa, Bu? Yang nih, kalau di sini ada 2 exercise, yaitu pronunciation sama vital signs. Kalau yang pronunciation ini, kalian cuma tinggal bikin voice note. Voice note gimana cara buat ngomong nih, kan nih heart rate, temperature, pulse, respiratory rate, blood pressures, and this is, what is this? Tunggu, nanti ada kok track listening-nya. Oh, vital signs, yang ini vital signs. This is vital signs. Kalian nge-record di sini, nanti saya bikin di bagian petugasannya. Nah, ini yang pronunciation. Yang satu lagi, ini kata-katanya nggak berurutan nih ininya. Nah, kalian nanti akan ada track listening untuk gimana sih kata-katanya yang urutannya yang benar. Jadi itu yang pilihan satu nih, pronunciation sama patient care taking vital signs. Nah, pilihan 2-nya is about this one. Listening about patient's name Grand Forester. Nah, ini ada listening patient Grand Forester. Ada 2 bagian juga untuk menyatakan true false-nya. Ini ada 4 pertanyaan true false-nya sama melengkapi tabel ini. Jadi nanti ada perawat di telepon dokter dan dia akan menyatakan tekanan darah dan ICP dari pasiennya si Grand Forester ini. Okay. So which exercise you will want to do first atau semuanya langsung? Oh, tidak baik sekali. Gimana? Yang mana dulu? Pronoun aja, Bu. Apa? Kalau saya sukanya pronoun aja. Jangan listening yang lagi. lain gimana? Mega, Astri, Nina, Arya. Ayo. Yuspiana, ayo mau yang bagian mana? Ayo boleh bersuara. Yang ke 1 aja, Bu. Bagian 1, Nina, Mega juga bagian 1. Ya, Bu. Oke, ya udah. Kalau gitu, for now we still have 1 more hours. Kita masih ada 1 jam lagi. Berarti nanti saya kasih exercise-nya bagian yang itu ya, pronunciation sama ini dua-duanya juga ada track listening gitu. Jadi ada nanti contoh pronunciation-nya. Jadi kalian coba details mungkin sama ya sama pronunciation dicontohkan, sama yang keduanya adalah ini vital signs, gimana ini kalimat yang benernya itu gimana gitu ya. So jadi yang bagian ini ya deal, bukan yang listening ya. Insyaallah. Oke, ya udah. Yang jangan takut-takut lah. Kalau mau dua-duanya juga boleh, langsung saya taruh semua tugasnya dua-duanya. Oke. I think for now that will be our class for English. Jadi nanti kita masih ada 1 jam, silakan langsung dikerjakan tugasnya. Tapi nanti ya hari Selasa lagi kita discuss terkait tugas itu, dan kita juga nanti kita lanjut ke listening-nya aja bareng-bareng mudah. Semoga tidak ada hambatan gitu ya, karena memang ya gitu. Saya sih sedangnya ngajar kalau di rumah ya, karena kalau di rumah tuh nggak ada distraksi, tapi kalau di kampus
ya begitulah ya. Jadi ya sudahlah dinikmati saja. Jadi nanti kita akan discuss lagi hari Selasa insya Allah terkait tugas yang diberikan. Nanti tugasnya saya taruh di study, jadi nanti kalian langsung mengerjakan juga di study. Yang telat tugas itu, makanya saya bilang direkap di Sipen, karena saya nggak mau ngirim ke saya di WhatsApp, nggak akan kerekap sama saya. WhatsApp itu kan tahu sendiri hilang kan nanti datanya gitu. Makanya saya bilang Sipennya aja dulu yang ini, dan saya pastikan kalau yang ngirim tugasnya telat ya berarti nilai tugasnya juga nggak maksimal gitu loh. Jadi nanti makanya saya bilang pas saya mau rekap nilai saya akan nanya ke Sipen siapa aja yang tugasnya selalu telat dan lain-lain gitu, karena kan di study ini memang memudahkan sih kalau menurut saya. Nah untuk yang kehadiran kali ini saya berarti kehadirannya berdasarkan tugas ya, tugas aja lah, tugas nanti yang dari exercise-nya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. We will meet again next Tuesday, insya Allah gitu. Jadi nanti saya juga manajemen, manajemen sama Bunia dulu ya, manajemen sama Bunia dulu gitu. Karena memang ya lagi agak riuh gitu, saya belum kepegang. Ini alhamdulillah ada Bunia yang bantu saya. Jadi nanti Bunia dulu yang masuk manajemen, nanti saya lihat minggu depan setelah Bunia saya bisa atur atau tidak. Oke, thank you for your attention. Have a nice. Besok ada kuliah weekend? Weekend ada kuliahan ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Daripada malam mingguan mendingan belajar ya, ada pahalanya gitu ya. Toh juga jomblo kan, nggak punya pacar juga, daripada ini galau-galau nggak jelas gitu. Ya udah terima aja nasibnya ya. Oke, thank you for your attention. See you again next Tuesday and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, ya saya N.